Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini pada sesi ke-12 dari mata ajaran prinsip keselamatan di program studi magister K3 Universitas Indonesia. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang risk management atau risk maturity ya, risk management maturity model ya. Nah, risk management maturity model ini sebenarnya adalah merupakan gabungan atau integrasi dari ketiga sistem, yaitu safety management system, lalu kemudian risk management, dan juga kemudian dari safety culture maturity. Ya. Nah, ketiga sistem ini diintegrasikan dengan tujuan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari ketiga sistem ini. Karena latar belakangnya sebelumnya sering terjadi ketidaksinkronan atau ketidakharmonisan antara ketiga sistem. Seringkali safety management system berjalan ke arah barat misalnya, dan kemudian risk manajemennya yang bertugas mengamankan daily operation itu seringkali arahnya tidak sejalan dengan safety management system. Safety management systemnya ke barat, risk manajemennya ke selatan, jadi tidak sinkron. Kemudian begitu juga dengan safety culture-nya. Safety culture-nya juga berjalan sendiri. Nah, untuk mencegah ini berjalan sendiri-sendiri, maka kemudian diintegrasikan dan muncullah konsep risk management maturity model. Nah, di dalam risk management maturity model ini mengikuti kaidah yang ada di dalam safety culture, ya, dibagi atas 5 level, mulai dari level yang kurang aktif ya, di dalam saya kasih contoh di salah satu model yang dikembangkan oleh Mineral Industry Risk Management Maturity Chart atau MIRM ya, itu ada yang paling bawah levelnya adalah vulnerable atau kurang aktif. Kemudian level yang kedua adalah level reaktif ya. Kemudian level yang ketiga adalah level compliant. Level keempat adalah level proaktif, dan level kelima adalah level resilient. Kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang umum, barangkali yang level 1 adalah kurang aktif, level kedua level yang mulai aktif ya, level ketiga reaktif, kemudian level keempat itu proaktif, level kelima bisa kita sebut sebagai level yang continuous improvement atau generatif ataupun juga resilient gitu ya. Nah, di masing-masing level daripada risk management maturity ini, level ini itu ada beberapa kriteria-kriteria yang kalau kita bikin matriksnya, itu ada kriteria tentang risk management, kriteria tentang safety management system di masing-masing level, dan kriteria tentang safety culture-nya. Saya beri contoh misalnya di level vulnerable atau level yang kurang aktif misalnya. Nah, misalnya kriteria culture-nya adalah no care culture ya. Jadi belum ada tuh pengembangan daripada safety budaya. Jadi baru di sini yang ada adalah baru pada kondisinya masih no care culture. Jadi culture-nya masih belum concern dia terhadap safety gitu. Nah, sementara yang untuk safety management sistemnya itu bersifat seperti accidentally sebagai ya memang itu takdir lah gitu, seperti takdir gitu ya. Jadi belum ada accident prevention program yang dikembangkan. Nah, kemudian untuk yang safety culture, untuk yang risk management misalnya, belum ada pengembangan risk management, belum ada misalnya risk identification, ya, kemudian monitoring, investigasi, ya, untuk mendata atau mengidentify risk factors yang bisa menyebabkan perkembangan hazard menjadi itu belum ada. Nah, itu contohnya adalah seperti itu. Misalnya, tapi kalau kemudian yang paling bagusnya ya di konsep resilient misalnya culture itu udah menjadi way of life ya. Kemudian safety management itu udah terintegrasi dengan business management system. Jadi sudah terintegrasi ya safety management system. Jadi concernnya, prioritasnya sudah tinggi sekali.
Dan kemudian untuk risk manajemennya itu juga sudah terintegrasi dengan safety management system dan culture-nya. Inilah resilient. Nah, nanti bisa dilihat di dalam referensi-referensi yang diberikan tentang perkembangan risk management ini mulai dari fase vulnerable sampai dengan resilient gitu. Nah, ini semua bisa kita lihat misalnya pada level 1 atau level emerging itu adalah level untuk membangun komitmen, ya, untuk membangun komitmen. Level kedua managing, itu tentang personal responsibility, kemudian tentang frontline staff involvement, ya. Kemudian di level 3 tentang involving. Setelah managing dan involving, all staff engaged, ya, to develop cooperation to improve safety, misalnya gitu. Kemudian level keempat tentang cooperation, ya, itu adalah achieving safety culture consistently and complacency drastic reduction, ya. Yang terakhir resilient atau self improving ini adalah berdasarkan pada ISO 31000 dan juga ISO 45000, ya. Maka integrated risk management sudah berlangsung di sini. Itulah kira-kira essential step ataupun level daripada risk management maturity yang sekarang ini banyak dikembangkan dan menjadi tren dalam perkembangan risk management. Lebih lanjut nanti bisa dilihat pada referensi yang diberikan, dan terima kasih untuk sesi ini atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.